Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena sampai hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang disenangi oleh Allah, Zat pencipta kita. Amin. Mitra Persada, mari kita bersama-sama mempelajari firman Allah di dalam surah Yunus alaihissalam di juz 11 ya. Surat Yunus ayat 61 ya. 61 62. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, eling-eling. Inna awliya Allahi setuhune utawi piro-piro waline Gusti Allah iku la khaufun ora ana kuwatir iku maujud alaihim ing ngatasé aulia Allah, walahum lan ora utawi aulia Allah iku yahzanuna padha susah kabeh fil akhirati ing dalem akhirat. Mitra Persada, Allah memberi kabar gembira kepada aulianya. Para aulia ini kalau menurut ayat ini dan ayat berikutnya itu ya orang yang beriman, orang yang melakukan kebaikan, yang bertakwa. Itulah yang dimaksud dengan aulia Allah. Nah, siapa biasanya? Ya biasanya para wali itu ya para orang-orang yang jauh dari maksiat ya, senantiasa bersambung dengan Allah. Nah, kita nggak ada yang tahu siapa wali Allah itu ya, karena orang yang bisa mengangkat mengangkat bulldozer atau mengangkat meriam atau apalah yang berat-berat itu belum tentu dia menjadi wali Allah. Bisa jadi dengan ilmu yang dimilikinya itu bisa yang seperti itu. Tetapi wali Allah ini tidak ada yang tahu. Yang jelas orang menjadi wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa, orang yang percaya kepada Allah dan amalnya itu soleh, amalnya itu amal yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak juga mereka di akhirat nanti akan susah. Karena apa? Karena perbuatan selama di dunia itu perbuatannya diridhoi oleh Allah. Nah, ini jadi jangan khawatir, kita ini termasuk apa enggak, yang penting kita ini menjadi hamba Allah yang baik menurut Allah ya. Ketika bersama orang banyak kita menghormati mereka ya. Ketika berucap, maka ucapan kita itu ucapan yang enak ya, elegan, yang apalagi ditambah menarik begitu. Kemudian amar ma'ruf ya, mengajak kebaikan-kebaikan. Walaupun kebaikan-kebaikan itu sudah pernah dinasihatkan oleh orang-orang sebelum kita, namun kalau kita memperbaharuinya ya dengan susunan bahasa yang bagus, dengan format gaya bahasa yang indah, tentu lebih menarik. Padahal intinya ya sama lah. Misalnya mengajak sholat gitu kan, dihiasi kalau hidup kamu tidak akan selamanya
kewajiban kamu adalah beribadah kepada Allah. Ibadah yang wajib diantaranya sholat. Sholat adalah amal yang pertama dihisab. Sholat itu mudah sekali. Orang sholat itu tidak hanya berpahala sholatnya, bahkan sebelumnya dia berwudu, dihapuskan kesalahannya. Setelah wudu ada doa, kemudian berjalan kaki menuju tempat sholat, itu berpahala, meningkatkan derajat, menghapus kesalahan, mendapat pahala. Kemudian bertemu orang bersalaman, kemudian memasuki masjid, Allah maftahli abwaab rahmatik, berdoa. Kemudian sholat sunat tahiyat al-masjid, sholat sunat qobliyah, kemudian sholat fardu berjamaah, setelah itu wiridan, berdoa, seterusnya seperti itu adalah hal yang indah bagi seorang muslim. Bagi seorang mukmin atau seorang muslim, melakukan seperti itu adalah kebaikan yang bercahaya, ya, kebaikan yang indah sekali. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ayat seterusnya itu hum utawi ulaika, hum utawi aulia Allah, iku alladzina wong akeh amanu kang iman sapa alladzin wa kanu lan ono sapa alladzin iku yattaquna padha takwa kabeh. Kita ingat mitra bersada, apabila fi'il mudhari' jatuh setelah kana, itu maksudnya adalah maknanya terus menerus. Jadi wakanu yattaquna, dan mereka senantiasa melakukan ketakwaan. Jadi tidak hanya sehari atau 2 hari, tetapi terus menerus. Nah ini wakanu yattaqun. Inilah keindahan bahasa Arab. Di samping indah juga mengandung makna yang berbeda dari kalimat lain. Wakanu yattaqun. Jadi orang yang disebut aulia Allah itu adalah orang yang beriman. Alladzina amanu. Beriman pada Allah itu berarti kan konsisten dengan keimanannya. Karena percaya kepada Allah, maka dia berhati-hati dalam berbuat, ya, dalam berkata, dalam apa yang tersirat di dalam hatinya itu selalu yang baik. Itu adalah cerminan dari keimanan, karena dia takut akan perhitungan Allah. Kalau dia percaya akan adanya Allah, berarti kan percaya bahwa Allah itu menghisap amalnya. Nah, disitulah itu namanya cerminan dari keimanan itu. Praktek dari keimanan itu adalah rasa takut akan hukuman manakala durhaka. Wakanu yattaqun, pertama beriman, yang kedua itu mereka selalu melakukan ketakwaan. Selalu melakukan ketakwaan. Setiap hari Jumat, bapak-bapak ini kalau di masjid kan khotib selalu melaksanakan rukun khutbahnya yang pertama, yaitu rukun khutbah itu diantaranya adalah wasiat takwa. Wasiat takwa. Para hadirin, marilah kita bertakwa kepada Allah gitu. Nah, ini ditambahi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Mudah-mudahan dengan begitu hidup kita menjadi mulia. Nah, seperti ini selalu diingatkan, ya. Kalimat takwa ini dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Bentuknya muttaqun, punya muttaqin, takwa, yattaqun, dan seterusnya. Allah ing Allah, tegese wedi ing Allah bintisali amrihi, kelawan nglaksanakne perintah Gusti Allah, wa nahyi lan tegese ngedoi larangane Gusti Allah. Pokok perintah dilaksanakan, baik itu yang wajib maupun sunat. Kemudian larangan itu ditinggalkan. Nah, itulah berarti orang wakanu yattaqun, orang yang selalu takwa. Nah, ini mempraktekannya juga tidak mudah. Maka mitra bersada selalu
kita bersama-sama ya. Selalu kita berusaha menjadi orang yang bertakwa. Ittaqullaha haitsuma kunta ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya amal-amal baik itu menghapus amal jelek. Jadi kalau orang bertobat kok pengen tahu tanda tobatnya diterima, itu diantaranya dia itu setelah kejelekan yang dilakukan itu dia menjadi orang yang baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu tanda-tanda bahwa tobatnya diterima. Kalau setelah tobat masih kembali lagi, nah belum tentu. Nah, ini bisa dipertanyakan. Tetapi kita tidak usah kecil hati karena waktu untuk kembali atau bertaubat pada Allah ini luas sekali. Bisa jadi hari ini belum bisa bertobat, nanti sore kita bisa bertobat, atau nanti malam, atau besok. Pokoknya kita inginnya selalu kembali kepada kebaikan. Jelekan yang sudah itu kita hapus dengan bertaubat, dengan mengikutinya dengan amal kebaikan. Lahum ikut tetap kedua aulia Allah al-busra utawi kabar gembira fil hayatid dunya, ing dalam urip ana dunya fusirat fi hadisin sahahul hakim bir ru'yas salihah. Kegembiraan yang diberikan kepada aulia Allah, para wali Allah ini ketika di dunia ditafsiri dengan hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Bir ru'yas salihah yarahar rajul autorolahu, dengan mimpi yang benar, mimpi yang baik yang diperlihatkan kepada seseorang. Ini dalam hadis sahih disebutkan begitu. Jadi orang yang aulia Allah, para wali Allah ini senantiasa diberi mimpi-mimpi yang baik. Bahkan weruh sadurunge tingarah sudah tahu sebelum kejadian. Karena apa? Karena hatinya bersih, sehingga kalau dalam hadis yang lain itu ya, hadisnya itu sahih sekali ya. Siapa yang melaksanakan kewajiban, kemudian yang sunnah juga dikerjakan, maka Allah akan menjadi mata yang dia pakai untuk melihat. Maka Allah akan menjadi tangan yang dipakai untuk mengambil. Allah akan menjadi kakinya yang dibuat untuk berjalan. Sehingga apa? Berjalan menuju kebaikan. Matanya untuk melihat kebaikan. Tangannya untuk mengambil yang baik-baik. Dan matanya melihat kebaikan termasuk bisa mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Maka dalam hadis yang lain, ittaqu firasatal mukmin ya. Takutlah atas firasatnya orang mukmin. Orang mukmin itu orang mukmin yang benar ya, yang baik, yang soleh, itu firasatnya itu biasanya benar. Wafil akhirati, oleh kabar gembira, wafil akhirati lan ing dalam akhirat, al jannati wassawabi, atau al jannata wassawab. Di hari akhirat orang seperti itu mendapat kabar gembira berupa surga dan balasan. Kita tidak tahu ya terasa ya, bagaimana indahnya atau baiknya balasan yang diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa ini. Yang jelas di sana itu tidak ada kebosanan, tidak ada sakit, tidak ada kejenuhan, dan tidak ada terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, ini di sana malah
ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah mata melihat bagaimana indahnya, tidak pernah telinga mendengar bagaimana ceritanya, tidak pernah terlintas dalam hati bagaimana keindahan dari surga itu. Jadi melebihi yang kita bayangkan. La tabdila ora ana ganti ku maujud li kalimatillahi kedue kalimat-kalimat Allah. Aila khalfa lima wa'idi. Tidak ada pengingkaran atau perselisihan tentang janji-janji Allah. Ini adalah firman Allah. Jadi apa yang difirmankan ini sejak dari ala inna auliya Allah itu sampai di sini, sampai wafil akhirah ini tidak ada di situ Gusti Allah itu menyelisih janji. Dan juga termasuk di ayat-ayat yang lainnya dan sebagian pernah kita alami ya. Misalnya saja bagaimana Allah itu mengganti orang yang bersedekah itu ya, orang yang bersedekah walaupun hanya uang 5.000 diberikan kepada seorang ibu yang tua yang kemungkinan dia tidak bisa bekerja lagi, dia di tepi jalan minta-minta, kelihatannya orangnya tulus, betul-betul membutuhkan, kemudian kita kasih ini. Kalau kita memberikannya dengan ikhlas, bukan karena manusia, dan dia mendoakan, pasti akan diganti oleh Allah. Misalnya ada penjual kerupuk, dia satu-satunya yang bisa dia jual kerupuk, padahal rumahnya jauh di luar kecamatan. Dia jalan kaki, belum laku-laku karena kerupuknya ya kerupuk masih banyak saingannya ya. Tetapi kita tidak membelinya. Kula mboten tumbas tapi kula namung saged caos niki. Wah, dia senang kan, senang. Mendoakan kita. Mudah-mudahan panjenengan panjang umur, sehat walafiat, sedaya urusan jenengan dimudahkan. Wah, doa yang seperti itu doa yang kita harapkan. Kita menginginkan doa yang seperti itu. Kita tidak memintanya, tapi dia dengan tulus mendoakan, maka insya Allah akan diganti oleh Allah. Inilah memberikan sururun tudkhiluhu ala muslimin ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah kegembiraan yang engkau berikan ke seorang muslim. Kegembiraan. Orang dikasih uang itu kan bahagia sekali, senang gitu ya, senang sekali. Bukan hanya anak kecil, kita yang besar-besar pun juga senang. Dzalikal madzkuru huwal fawzul azim. Dzalikal madzkuru utawi mengkono-mengkono kang tinutur yang tadi sudah disebutkan tadi, huwa iya dzalika iku al fauzu. Keberuntungan, kabejan al azimu kang agung. Jadi sudah keberuntungan, sudah ditambah lagi dengan yang agung. Dan ini yang sengarani itu yang memberi istilah itu adalah Allah sendiri. Jadi orang yang beriman, kemudian dia selalu bertakwa gitu ya. Sudah dijanjikan seperti itu, maka orang yang seperti itu orang yang memperoleh al-fawzul azim ya, keberuntungan yang agung. Al-azim itu agung. Kalau al-kabir kan besar gitu. Al-azim itu agung. Jadi keberuntungan yang tidak ada di atasnya lagi. Apakah kita ini tidak kepingin yang seperti ini? Kita, saya, dan semoga mitra bersada dimanapun selalu ya punya keinginan keberuntungan yang agung ini. Maka kalau sehari-hari kita bertambah tua, bertambah umur kita, maka yang bagus adalah semakin dekat dengan Allah. Kegiatan-kegiatan yang kira-kira menjauhkan dari Allah kita kurangi. Sehingga membuat Allah senang,
membuat Allah itu ridho. Ini apalagi yang umur sudah di 40 tahun ke atas. Ini seperti itu. Wala yahzun lan aja nyusahake ka ing sira apa kauluhum ucapane wong-wong kafir. Laka kedue sira Muhammad apa ucapane lasta ora ana utahe sira iku mursalan wong kang den utus wa ghairahu lan liyane ucapan ngono. Jangan menyusahkanmu Muhammad ucapan mereka. Ucapannya tidak disebutkan di sini ya. La yahzunka qauluhum. Ini sebaiknya berhenti ya, wakaf kalau baca di sini. Kalau diteruskan dengan kalimat setelahnya nanti maknanya bisa rusak ya. Karena innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya keperkasaan, kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Ini kan tidak mungkin ucapan orang yang kafir kan. Maka sebaiknya berhenti. Jangan menyusahkanmu Muhammad ucapan mereka. Ucapan yang mengatakan engkau bukan utusan, atau engkau ini penyair, engkau ini orang yang gila dan seterusnya. Ucapan-ucapan yang mereka lontarkan jangan menyusahkanmu. Biasanya kalau Rasulullah itu mendapat celaan dari musuh-musuhnya, itu biasanya terus kemudian dituruni ayat-ayat tentang kisah Nabi sebelum beliau. Apa kisah Nabi Musa, apa kisah Nabi Ibrahim, kisah-kisah Nabi yang kaumnya juga memusuhinya. Sehingga Sehingga membuat Kanjeng Nabi itu lega. Oleh aku raijen. Saya ini berarti tidak sendirian. Ada orang sebelumku itu mengalami hal yang serupa. Ini. Maka kalau kita menghadapi orang yang mengalami perkara begitu ya, mengalami sesuatu yang menyusahkannya, kita hiburnya begitu. Sampean itu tidak sendirian. Yang seperti itu saya juga mengalami. Orang lain di sana itu bahkan lebih parah. Ini termasuk menghibur, membuat dia itu tidak sendirian. Ini kan dalam metode pemberian hiburan kepada orang, termasuk ini jalan keluar. Inna ini istinaf. Jadi awal kalimat innal izzata setuhune utai kemuliaan al quwwata tegese kekuatan iku lillahi kagungane Allah jami'an hiya sekabehane wa utai Gusti Allah iku as-sami'u zat kang midanget lil qauli kedue ucapan al alimu tur zat kang ngudaneni bil fi'li kelawan kelakuan fayujazi mongko bales sapa Allahim ing wong akeh wayan surulan nulungi sapa Allah ka ing sira Muhammad. Jadi jangan menyusahkanmu ucapan mereka, atau titik, sesungguhnya kemuliaan, kekuatan itu milik Allah semata. Maka kamu gak usah susah-susah mau membalas kelakuan mereka. Cukuplah kepada Allah saja. Allah saja yang memperhitungkan. Apakah Allah membalasnya dengan siksaan di dunia atau di akhirat kelak gitu ya. Itu bukan urusanmu. Kamu teruskan kegiatan sehari-harimu. Fa innama alainal balag fa innama alaikal balag wa alainal hisab. Itu kan di juz 13 itu ya, kewajibannya itu menyampaikan. Wahai Rasul, kewajibannya menyampaikan. Nah, tugas kami atau ya bagi kami itu adalah menghisap amal mereka. Ini kan menjadi ringan tugas-tugas kita ini. Sudah dibagi tugas-tugas kita ini. Kita ini tugasnya menyampaikan, kemudian Allah yang menghisap amal. Tergantung Allah lah. Maka kita perbanyak amal-amal dimanapun kalau bisa kita ini memberi hal yang positif kepada orang.
memberikan sesuatu yang ya nilai tambah bagi orang lain. Maka itu termasuk membangun negara ini ya, menjadi orang-orang yang optimistis ya, menjadi orang yang tidak berkecil hati gitu ya. Orang-orang pada khawatir bagaimana generasi kita, generasi yang seperti ini. Tidak semua orang seperti itu. Pasti ada generasi yang baik. Nah, ini ada terpilih orang yang tidak misalnya. Itu di samping di sisi yang lain pasti dia mempunyai kebanggaan atau kelebihan yang tidak ada taranya, tidak ada bisa dibilang dengan angka, sehingga membuat kita ini selalu optimis. Walah yahzunka qauluhum ala eling-eling innalillahi setuhune iku kagungane Gusti Allah man utawi wong fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa man lan wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi abidan ing dalem kawulane wa milkan lan milike wa khalqan lan tumitae wa mayat tabiulan ora melu sapa alladzina akah yad'una kang ngajak sapa alladzin utawa ya'budun kang nyembah sapa alladzin min dunillahi saking liyane Allah ay ghairihi asnaman menyembah berhala suraka ing pira-pira sekuton lahu kedue Allah ala hakikate ing atase hakikat ta'ala andali maha luhur sapa Allah andali saking mengkono kang disebutne in yattabi'un ay mayattabi'un ora melu sapa wong akeh fi dzalika ing dalem mengkono tinutur illa dzon kejaba ing penyonone apa annaha alihatun tasfa'u lahum penyano atau dugaan mereka ketika menyembah berhala itu diharapkan berhala itu memberi syafaat bagi mereka, memberi pertolongan nanti pada hari kiamat. Dzon atau dugaan seperti itu tidak benar. Karena hakikatnya sesembahan itu tidak bisa bermanfaat bagi dirinya apalagi menolong orang lain. Maka mitra persada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu yang banyak untuk menjadi hamba yang sebaik-baiknya dimanapun dan apapun pekerjaan kita, itu tidak merupakan pengecualian. Kita menjadi orang yang baik, itulah harapan Allah dan harapan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.